selanjutnya kita mau bahas adalah bukan fenomena sih. Ada beberapa artis yang melakukan operasi hidung gitu ya. Tapi kemudian ya kan biasa kan masih masyarakat tuh kan pro kontra. Kayak bagusan yang dulu, bagusan yang gitu. Banyak yang beralasan, enggak aku operasi hidung ini karena aku sinus. Iya. Ya sebenarnya Bener. maksudnya bener. Benar, jadi gini. Nah itu dia, gue baca tuh beberapa komentar, terus ada juga yang komentar, gue bilang inilah orang nggak tahu terus komentar. Komentarnya coba, ada nggak komentarnya? Ada. Ayo, coba. Ya kan, termasuk saya kalau nggak salah pernah nonton, kalau nggak salah Nikita Mirzani deh pernah komentar juga. Ngapain sih pakai ngaku-ngaku sinus kalau operasi mah operasi aja gitu kan? Iya. Nah jadi gini, sebenarnya rinoplasti itu ada dua. Ada yang namanya rinoplasti memang pure estetik, ada satu lagi namanya rinoplasti fungsional. Oke. Nah, rinoplasti fungsional ini yang berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu, kondisi-kondisi tertentu. Contoh, deviasi septum bengkok. Jadi kalau septum bengkok, ya biasanya dulu tuh yang dikerjakan, bagian yang bengkok ini dibuang. Namanya septoplasti. Biasa dokter THT di Indonesia itu yang mereka kerjakan. Dibuang septum bengkoknya, nah sehingga nafasnya jadi lebih enak kan. Nah cuma kita harus mawas dengan septum orang Asia itu lembek. Nggak sekeras septum bule. Sehingga kalau misalnya kayak struktur rumah, septum itu kayak struktur rumah. Kalau struktur saya potong kolomnya kira-kira roboh nggak tuh rumah? Iya, kalau lembek bisa roboh betul. Ya. Itu kenapa pada kasus Asian hati-hati. Kalau misalnya deviasi septum dibuang septumnya, kemungkinan resiko komplikasi saddle nose yang hidung tiba-tiba turun gini. Nah biasanya dokter THT suka jelasin juga. Saya ada beberapa pasien yang cerita, ya sih dok, dulu dokter THT juga bilang sih ada kemungkinan nanti hidungnya agak turun sedikit setelah 1 atau 2 tahun pasca tindakan. Ya itu karena strukturnya ada yang dikurangin. Gitu. Tapi tindakan niatnya bagus kan, ingin supaya nggak ngeblok salah satu rongga hidung gitu. Nah untuk salah satu cara ngebenerin itu tanpa mengorbankan bentuk hidung biar nggak turun, biar tetap mendekati hidung asli, bahkan mungkin bisa sekalian diperbaiki lebih baik, itu namanya rinoplasti fungsional. Jadi menjawab. Termasuk sinusitis. Jadi sinusitis paling sering disebabkan oleh apa? Oleh septum yang bengkok. Nah analoginya gini nih, ini lantai becek gara-gara genteng bocor. Nah kalau operasi yang sinusitis yang buat yang dibenerin sinusnya dikerok biar bersih gitu, biar nggak meradang, ya itu fast namanya fast ya, yaitu ibarat ngelap bocorannya. Nah rinoplasti fungsional ini benerin gentengnya. Benerin genteng. Jadi kalau gentengnya udah bener masih bocor lagi nggak? Enggak. Yes, itu dia. Itu penjelasannya kira-kira. Jadi bisa jadi dua-duanya aja dan itu tidak masalah. Dan di Indonesia belum banyak juga yang ngerjain. Kenapa? Rinoplasti fungsional kan susah operasinya. Gue sih aku ngerjain gitu. Gitu. Tapi di Indonesia ada beberapa yang udah ngerjain. Tapi kalau di luar negeri banyak. Saya belajar di Turki dulu, Turki rata-rata ngerjain. Di luar negeri di Korea mereka ngerjain. Dok, kalau soal ini ya, kan ini dokter emang selalu harus update pengetahuan ya. Kemana aja? Turki, terus? Kalau buat hidung saya banyak belajarnya di Turki sih, terutama Turki. Ada beberapa hal yang saya belajar dari teman-teman di Korea juga. Ya. Di Korea belajar apa tuh? Ya semuanya termasuk kayak fat graft, terus belajar kayak urusan rhino. Waktu awal-awal saya banyak mengadop dari Korea, tapi yang terakhir-terakhir saya lebih banyak mengadop dari Turki sih. Thailand, saya punya teman dekat sering ngobrol sama mereka gitu. Karena kan kayaknya 3 negara ini menjadi tempat pada dasarnya kemana-mana lah, siapapun yang kita lihat. Di Amerika juga banyak yang jago-jago advance, ya di Brazil juga banyak yang advance. Jadi cuma kalau di Turki tuh enaknya pas ada workshop atau simposium gitu semuanya ketemu. Terus lihat kalau bentuk-bentuk hidung nih, kalau tiap negara gitu beda-beda nggak sih kayak trennya? Beda-beda. Trennya. Iya sebenarnya kan ngikutin culture-nya ya. Maksudnya Caucasian sama Asian kan beda. Gitu. Tapi sekarang banyak orang Asian pengen rada-rada Caucasian. Biar bisa ngaku-ngaku Indo. Kalau dari dokter sendiri ada aturannya nggak berapa senti harus tinggi atau apa? Patokannya bukan masalah berapa sentinya. Tapi kan kalau aku nganutnya sebisa mungkin kalau bisa natural gitu. Natural. Natural mungkin gitu. Nggak gampang tapi diupayakan ke arah sana. Ternyata nggak cuma hidung aja yang bisa diperbaiki dengan tindakan operasi plastik. Renzi Milano, Elma Tiana, dan Masayu Anastasia juga rela melakukan tindakan operasi berjam-jam untuk memperbaiki beberapa bagian wajahnya. Benarkah Renzi dulu menyesal melakukan filler dagu hingga terpaksa harus melakukan operasi plastik untuk memperbaiki struktur dagunya? Sekarang sudah bersama dengan 3 ibu-ibu cantik. Bu kenapa kayak masih
terpekur gini sih Bu Rensi. Pokoknya kayak masih berasa baal ya berasa ya. Baal. Baru berapa minggu sih? 2 minggu ya pulang dari Korea. Sebulan aja belum. 2 minggu. 2 minggu. Kalau Mas Ayu 3 bulan. Iya, dari Februari. Oke. Baik, sekarang saatnya kan mereka di Korea kan melakukan treatment ya. Kali ini juga kita akan melakukan treatment. Apa yang mau kita bedah? Fotonya. Fotonya kita bedah. Rensi dulu. Rensi, ini kan ini foto Rensi ya. Berapa ini ya? Nggak tahu dari tahun berapa. Ingat? Umur 30-an ini. Umur 30-an. Oke. Bagian manakah yang berubah dari Rensi yang ini? Ini belum masalah nih dagunya nih. Hidungnya dagunya belum masalah ya. Belum Di sini problem ya. nih. Belum problem ya. Dulunya kan gini. Belum korban filler ya. Oke, waktu itu kamu di filler dibikin jadi apa? Nih, dibikin begini nih. Dibikin gimana? Dibikin begini nih ya, kayak boneka caki nih. Dagu Kok ada jenggotnya gitu sih? Begini. Oh, nanti sempat jadi kayak gitu. Begitu. Padahal tadinya maunya dibikin panjang gini ya. Tadinya maunya begitu, jadinya kayak boneka caki. Jadinya. Oke, terus sekarang diapain ini? Nah, yang sekarang ini, untungnya tuh nggak langsung buru-buru. Tadinya mau diimplan, maksudnya biar ada dagu. Ternyata pas kemarin konsultasi di Korea itu tidak bisa diimplan, jadi diambil dari tulang pipi, dipotong, disambung. Jadi aku pakai pen di sini untuk dagunya supaya terlihat ada. Ini kan ada dagunya nih, Rensi. Ini kan belum korban. Oh, ini belum korban, tapi ini asli kan ini? Ini asli. Nah, foto yang udah musibah ada tuh. Oke. Dan ini kenapa kamu nambahin lagi? Kan udah ada dagunya. Kan yang waktu udah musibah kagak ada dagu. Hilang dagunya udah. No, lihat boneka caki. Aduh. Jadi Kan, mau parah, kan? diperbaiki ke yang sebelumnya. Jadi ini diambil ya, Bu ya? Dari sini nih. Diambil tulang nih, rahang diambil sini, ya. Disambung begini. Oh, wow. Ibu jadi segitiga. Caranya jadi pendek semenjak kasus itu jadi pendek. Jadi pendek. Jadi ini biar mengembalikan ke kondisi semula gitu ya. Oke, jadi ini diambil dari tulang sini. Ya, diambil dari tulangnya nggak banyak dimajuin, itu dibikin semaksimal mungkin. 7 cm lah kata dokter. 7 cm dari sini. Dilihat dari keadaan. Karena waktu dokter ngelihat keadaan saya ini dagunya itu udah parah banget. Dokternya itu cara kayak gimana? Waduh, ini kasus yang baru saya lihat katanya gitu dengan kondisi model jahitannya seperti itu. Oke. Coba kita lihat dulu ini kisahnya kenapa Rensi dulu tuh bisa sampai dagunya bermasalah ya, karena dia waktu itu mau filler, tapi ternyata yang dimasukkan ke dalam dagunya itu kita nggak tahu apa sehingga itu bereaksi, mengeras sampai meriang, menggigil itu sampai 3 tahun itu. Jadi infeksi, mengeluarkan fillernya, terus infeksi lagi sama filler, jadi ada akhirnya bernanah dikerok, gitu ya, karena dikerok dibuang. Ya itu hasil dari pembuangannya itu tadi yang jadi berjahit, itu ada jahitannya. Oke. Terus apa lagi nih yang akan di Nah, dulu nih kan tahun 92 nih pernah dioperasi karena aku hidungnya paling pesek di antara adik-adikku yang lain. Jadi cuma aku doang yang gak punya tulang. Oke. Gitu. Ini udah dioperasi nih. Ini udah, ternyata waktu kemarin di scan, di foto tengkorak. Jadi ini zaman dulu itu pakai letter L. Nah, letter L itu sekarang tidak boleh digunakan karena itu bisa menyebabkan jadi jebol. Nah, mumpung di Korea, akhirnya ya dokternya berbaik hati. Dokter bonus ya hidung gitu. Jadi diapain sama dia? Ope. Di OP. Pakai apa? Pakai tulang ini, jadi ditapisin kulit sama tulang rawan kupingnya apa sih? Iya, dari sini. Ditaruh di sini supaya nggak akan jebol aja selamanya. Jadi lebih agak tetap lebih mancung, aman, tapi lebih tahan lama. Karena saya maunya natural, jadi dokter bikin senatural mungkin. Jadi ini yang letter L ini dibuang karena kemarin ini sebelum berangkat itu hampir mau jebol karena di sini udah ada putih-putihnya keluar gitu dari hidung. Hampir. Jadi sekarang letter U, nggak ya? Letter O. Nggak baik dong. Gak cuma Rensi aja yang happy dengan perubahan penampilannya, Elma Tiana dan Mas Ayu Anastasia pun sangat puas dengan hasil operasi plastik yang mereka lakukan. Seperti apa perbedaan wajah Mas Ayu dan Elma setelah oplas? Stay tune di Room Fitness Secret.